Perkenalkan, nama saya Sautulus Situmorang dengan NIM 103012400241 dari kelas IF 4812. Nah, di sini saya ingin mengerjakan dan menjelaskan tentang tugas sub CLO 312 kalkulus lanjut. Oke, di sini untuk soal yang pertama, itu kita diberikan sebuah segitiga sama sisi dengan lingkaran sebanyak ini. Kemudian di sini kita disuruh menghitung limit dari AN per BN dengan N menuju tak hingga. Oke, di sini kita diketahui R-nya itu 1, N-nya itu 4. Nah, di sini pertama saya ingin menggambar ya garis-garis berat dari segitiga sama sisi ini. Sini saya coba tarik garis lurus. Nah, ini tuh tinggi segitiga saya misalkan ini T. Kemudian saya tarik lagi dari sini. Anggap aja garisnya lurus. Ya. Nah, di sini ada titik tengahnya. Ini itu adalah titik berat. Oke, di sini ini kan kita dapat ini tuh R ya. Kemudian ke sini lagi itu R juga. Kemudian kita sini itu 2R. Ya, oke. Kemudian kita tarik lagi. Ini tuh 2R. Kemudian ini maaf kalau garisnya kurang lurus. Ini seharusnya R. Kemudian ini itu juga R. Oke. Nah, untuk sudutnya itu sudut bagian sini itu totalnya ada 60 derajat. Nah, di sini karena dibagi dua, jadi ini masing-masing 30. Oke. Di sini juga 30. Di sini 30 juga. Sini juga 30. Ini juga 30. Oke. Nah, di sini ini kan membentuk sebuah segitiga ya. Nih. Nah, di sini saya coba gambar. Oke. Eh, Ini sudut siku-sikunya. Dan di sini itu 30 derajat. Di sini 60. Kenapa? Karena di sini 90. Jadi untuk mencari sudut ini itu tinggal kurangin aja 90 kurang 30. Itu dapat 60 derajat. Oke. Di sini tadi saya dapat itu ini R. Dan ini saya misalkan itu X. Oke. Nah, di sini saya ingin mencari eh, untuk nilai X ini itu ada berapa R sih? Nah, di sini itu saya memakai tangan ya. Jadi di sini tangan 60 derajat. Itu tangan kan itu rumusnya depan per samping. Nah, untuk depannya itu ada X dan sampingnya itu R. Nah, untuk tangan 60 derajat itu hasilnya akar 3. Oke. Kemudian X per R. Nah, di sini saya ingin mencari X-nya.
Di sini kita kalikan aja akar 3 dengan R. Maka kita dapat akar 3 R gitu. Oke. Kemudian di sini saya misalkan ya, ini kan alas segitiga ya. Nah, di sini saya misalkan ini A. Gitu. Nah, di sini dalam soal itu diketahui untuk kasus N sama dengan 4. Oke. Kemudian saya tulis untuk kasus N sama dengan 4. Maaf, nulisnya agak lama soalnya saya memakai mouse ya. Nah, jadi di sini untuk A-nya, di sini kan eh untuk ini kan tadi kita misalkan X ya. Ini X. Ini juga X gitu. Jadi di sini ini kan X ya, berarti X plus ini kan R ya. Di sini plus R plus kemudian ini 2R, 2R plus ini 2R, oke, plus R plus ini X. Oke. Nah, di sini eh untuk N sama dengan berapapun, itu ujung-ujungnya ini itu tidak terpakai. Jadi saya di sini misalkan N general ya. Jadi di sini N general. Oke. Sorry. Ini A ya. A sama dengan X plus R plus. Nah, di sini untuk 2R ini saya mengubahnya itu menjadi sebanyak N lingkaran dikurangi 2 gitu. Jadi di sini N lingkaran dikurangi 2 dikali 2R. Karena di sini 2R. Kemudian plus R-nya kita tulis lagi plus X gitu. Oke. Nah, di sini X-nya tadi kan kita ketahui ya, akar 3R. Kita tulis akar 3R plus untuk R-nya nanti dulu. Kita tulis saja R plus. Nah, di sini kita kalikan 2R-nya ke N-2. Jadi kita dapat 2NR plus min, karena min kali 2R itu min 4R plus R plus X-nya tadi akar 3R gitu. Oke, nah di sini kan akar 3R ada 2 ya. Di sini saya kalikan, maka saya dapat itu 2 akar 3R plus, nah di sini R ditambah R, itu 2R, dikurangi 4R, hasilnya minus 2R. Kita tulis ini plus 2NR. Nah, di sini kan tadi dalam soal diketahui bahwa R-nya itu 1 ya. R itu 1. Nah, di sini saya substitusikan ke dalam. Sini 2. 2 akar 3 dikalikan 1, hasilnya tetap sama. 2 akar 3. Min 2 kali 1 hasilnya 2. Plus 2N dikalikan 1 hasilnya 2N. Oke, di sini A-nya kita dapat ini. Untuk alasnya ya. Oke, Oke, kemudian saya di sini saya ingin menjelaskan potongan segitiga ini, segitiga yang bagian kanan ini. Ya, jadi di sini saya coba gambar lagi. Anggap aja ini garisnya lurus. Sini sudut siku-sikunya. Oke, di sini ini kan 30-30, jadi di sini tuh 60 derajat. Di sini karena setengahnya itu 30. 30 gitu. Dan di sini itu T. Nah, ini kan tadi
alas ini kan A ya. Kalau setengahnya berarti setengah A gitu. Dan di sini tadi kan ini kan karena segitiga sama sama sisi ya. Jadi ini A, ini juga A gitu. Sorry. Ini juga A, ini juga A gitu. Maka di sini saya tulis ini A. Nah, di sini saya ingin mencari T-nya ini itu dalam bentuk A gitu. Jadi di sini saya memakai sin ya. Sini sin 60 derajat. Nah, untuk sinus ini itu kan rumusnya depan per miring ya. Nah, depannya itu T, miringnya itu A gitu. Oke. Kemudian di sini saya ingin mencari T-nya. Maka di sini saya tinggal kalikan aja sin 60 derajat dikalikan A gitu. Maka A kali sin 60 derajat. Nah, untuk T-nya, nah sin 60 derajat itu kan setengah akar 3 ya. Jadi setengah akar 3 dikalikan A itu setengah akar 3 A. Nah, ini saya ubah jadi 2 per, sorry, ini saya hapus dulu. Ini saya ubah jadi akar 3 per 2A. Oke. Untuk T-nya kita dapat ini. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mencari bentuk BN. BN itu kan luas segitiga ya. Kita tahu rumus luas segitiga itu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Oke, sini kita tulis saja BN. Itu rumusnya tadi setengah dikalikan alas dikalikan tingginya. Kita tulis setengah kalikan alas. Nah, untuk T-nya tadi kita dapat ini akar 3 per 2. Kita tulis akar 3 per 2A. Nah, di sini kita dapat untuk BN-nya itu akar 3 per 4 A kuadrat. Oke, ini kita dapat bentuk BN-nya. Kemudian di sini saya ingin mencari bentuk dari AN-nya. Nah, untuk AN itu kan total luas semua lingkaran. Nah, di sini itu rumusnya. Di sini yang dari soal itu ada sebanyak ini, sebanyak lingkaran ini. Jadi kita tulis N dikalikan dengan N plus 1 per 2. Nah, di sini saya kalikan dengan rumus luas lingkaran itu VR kuadrat. Ya. Kemudian diketahui juga R-nya itu 1. Jadi saya substitusikan aja ke dalam. Jadi saya dapat itu R1 1 kuadrat hasilnya 1. Jadi saya dapat itu V per 2 dikalikan dengan ini kita kalikan ke dalam. Jadi N kuadrat plus N gitu. Ini kita dapat bentuk AN-nya. Ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan yang diminta oleh soal itu menghitung limitnya. Di sini limit N menuju tak hingga AN per BN. Ya.
Ini kita tulis limit n menuju tak hingga. Untuk kn-nya ini kita dapat tadi V per 2 dikalikan dengan n kuadrat plus n dibagi bn-nya tadi ini akar 3 per 4 a kuadrat. Nah, di sini ini kan kita lihat ini angka ya. Nah, di sini kita pisahin ke kiri agar kita lebih gampang untuk mengerjakannya. Jadi ini kita dapat V per 2. Nah, ini kita ingin mengalihkan V per 2 dengan akar 3 per 4. Nah, di sini untuk akar 3 per 4, jika kita ingin mengalihkan, maka kita pindahkan penyebutnya ini atau 4 ini ke atas dan akar 3-nya ke bawah. Jadi 4 per akar 3 gitu. Dikalikan dengan limit n menuju tak hingga. Dari ini kita tulis lagi n kuadrat plus n per a kuadratnya. Kemudian di sini ini kita bagi, kita dapat 2. Jadi di sini 2V per akar 3 dikalikan dengan limitnya. Limit n menuju tak hingga dari n kuadrat plus n. Oke. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat ya nilai A-nya ini ya. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja. Itu A tadi 2 akar 3. 2 akar 3 min 2 plus 2N. Min 2 plus 2N. Jangan lupa kita kuadratkan. Nah, di sini kita lihat nih. Ini kan pangkat yang atas ini tertinggi ya, pangkat 2 ya. Yang bawah juga kalau kita kalikan, ini kita dapat 2N dikuadratkan itu hasilnya 4N kuadrat. Jadi di sini saya bagi N kuadrat dibagi dengan 4N kuadrat. Nah, kita dapat hasilnya 1/4. Maka ya tulis 2V per akar 3. Limit, jangan lupa kita tulis limitnya. Nah, di sini kita dapat tadi N kuadrat dibagi N 4N kuadrat itu 1/4. Oke. Maka di sini kita dapat untuk limit N menuju tak hingga dari AN plus BN itu 2V per akar 3 kita kalikan dengan 1/4. Di sini ini kita dapat bagi tinggal 2 4-nya. Maka V kali 1 hasilnya V. Oh, sorry. Kita dapat 2V per akar 3. Nah, ini sorry. Untuk limitnya kita dapat 2V
per akar 3 kita kalikan dengan 1/4. Nah, di sini kita dapat, ini kita bagi ya, V per akar 3 dikalikan setengah. Atau kita eh, bisa tulis V per 2 akar 3. Nah, di sini supaya hasilnya terlihat bagus, di sini saya kalikan sama-sama dengan akar 3. Di sini akar 3 dikalikan akar 3 itu hasilnya 3, dikalikan 2 hasilnya 6. Jadi kita dapat V, V per 6 akar 3. Oke. Jadi untuk hasil nomor 1 dengan kita disuruh menghitung limit dengan n menuju tangga dari an plus bn, itu kita dapat ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Di sini diketahui fungsi fx itu sama dengan ln dikalikan dengan 2 plus x. Nah, di sini ada soal A, B sampai C. Nah, di sini saya ingin menjawab bagian A dulu. Itu kita disuruh menghitung nilai dari F0, F aksen 0, F2 aksen 0, F3 aksen 0, F4 aksen 0, dan F5 aksen 0. Oke. Di sini untuk F0 itu kita dapat ln 0-nya kita substitusi, jadi 2 plus 0. Ini kita dapat ln 2, karena 2 dikali ln ya ln 2. Kemudian di sini untuk f aksen 0 itu kita cari dulu f aksen x-nya. Itu 1 per, ini kita tulis 2 plus x-nya. 2 plus x. Maka kita dapat f aksen 0-nya, kita tinggal substitusikan aja. Ini kita dapat 2 plus 0, jadi 1 per 2. Kemudian untuk F2 aksen 0, itu kita cari dulu F2 aksen X-nya. Nah, di sini untuk mencarinya itu dx ya, d per dx. Nah, di sini ini kan 1 ya. Jadi di sini 1 dikalikan dengan, sorry, kita kalikan dengan penyebutnya, itu 2 plus X. Jangan lupa, ini pangkatnya minus 1. Nah, di sini aturan rantai itu dari rumus aturan rantai ya, saya dapat ini min 1 dikalikan 1. Hasilnya minus 1 dikalikan dengan 2 plus X. Dan pangkatnya kita minusin 1. Jadi minus 2. Berarti ini kita dapat minus 1 per 2 plus X. Jangan lupa ini pangkat 2. Nah, jadi untuk F2 aksen 0 itu kita dapat, kita tinggal substitusikan aja. 2 plus 0 jadi 2 pangkat 2, 4. Jadi hasilnya min 1 per 4. Oke, kemudian kita mencari F3 aksen X-nya dulu. Ini d per dx. Oke, di sini kan tadi diketahui min 1 ya. Kita tulis min 1 dikalikan
Ini 2 plus X minus 3 dari sini. Oke. Nah, kita tinggal kalikan. Jadi, sorry, ini pangkat 2. Oke, jadi minus 2 dikalikan minus 1, kita dapat plus 2. Dikalikan 2 plus X. Itu jangan lupa pangkatnya kita minusin 1 lagi. Jadi minus 3. Oke. Jadi di sini kita dapat itu 2. 2 plus X pangkat 3. Nah, jadi untuk F3 aksen 0-nya itu kita dapat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 per 8 hasilnya seperempat. Positif seperempat. Kemudian kita disuruh mencari F4 aksen 0-nya. Tapi seperti biasa kita cari dulu F4 aksen X-nya. Gitu. Maka di sini d per dx. Nah, di sini ini 2 ya kan? Nih. Sini kita tulis 2 dikalikan dengan ini. 2 plus X pangkat minus 3. Nah, di sini kita kalikan minus 3 dikalikan 2 itu minus 6. Kemudian kita tulis lagi 2 plus X-nya. Dan kita minusin 1 pangkatnya. Jadi minus 3 diminusin 1 hasilnya jadi pangkat minus 4. Jadi kita dapat minus 6 per 2 plus X pangkat 4. Jadi untuk F4 aksen 0-nya itu kita dapat berarti X-nya 0 jadi 2 pangkat 4 itu kita dapat 16 ya. 16 berarti ini min 6 per 16. Nah, di sini saya menyederhanakannya. Jadi, sama-sama saya bagi 2. Jadi, ini minus 3 bagi 2, 8. Jadi, minus 3 per 8. Oke, yang terakhir, ini untuk F5 aksen. Kita cari F5 aksen X-nya dulu. Di sini d per dx kayak biasa. Nah, di sini min 6. Kita tulis min 6 dikalikan 2 plus X pangkat minus 4. Oke. Nah, minus 4 dikalikan minus 6. Hasilnya positif 24. Oke. Ini kita tulis lagi 2 plus X. Nah, pangkatnya kita minusin lagi minus 1. Jadi minus 5. Maka ini kita dapat 24 per 2 plus X pangkatkan 5. Nah, jadi kita dapat untuk F5 aksen 0-nya itu 2 pangkat 5 itu 32. 24 per 32 sama-sama saya bagi 8. Jadi dapatnya 3 per 4. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 2 bagian B. Itu kita disuruh menuliskan deret Maclaurin dari untuk fx ya. Nah, jadi untuk Maclaurin untuk fx ini itu kan x sama dengan b-nya. Tapi nilai b-nya itu 0 gitu. Maka di sini kita dapat fx-nya itu f0 sebenarnya di sini itu dikalikan dengan x pangkat 0 ya. Tapi karena hasilnya 1 jadi kita tidak tulis. Kemudian ini juga dibagi dengan 0 faktorial. Karena 0 faktorial itu hasilnya tetap 1. Jadi kita tidak usah menulisnya lagi. Oke, kemudian
F aksen 0. Ini X ya, X pangkat 1 per, ini sebenarnya 1 faktorial lah, tapi saya tidak usah tulis karena hasilnya 1 ya dibagi 1 tetap hasilnya seperti itu. Oke. Kemudian ditambah F 2 aksen 0 per 2 faktorial dikalikan dengan X pangkat 2 plus F 3 aksen 0 dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah F 4 aksen 0 per 4 faktorial dikalikan dengan X pangkat 4 tambah lagi F 5 aksen 0 per 5 faktorial dikalikan dengan X pangkat 5 dan seterusnya juga begini. Oke. Kemudian kita dapat fx-nya itu f0 tadi kan kita dapat ln 2 ya, ln 2. Kemudian f aksen 0-nya tadi kita dapat ini setengah dikalikan x, setengah x ditambah f2 aksen 0-nya tadi kita dapat minus seperempat, berarti minus seperempat kita kalikan dengan x kuadrat, jangan lupa faktorial ya, 2 faktorial plus F3 aksen tadi kita dapat seperempat, jadi seperempat kita kalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial plus F pangkat 4 aksen kita dapat min 3 per 8 kita kalikan dengan X pangkat 4 per 4 faktorial, kemudian F pangkat 5 aksen kita dapat 3 per 4 dikalikan X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya di sini saya ingin membagi mana saya pisahkan antara ln dengan angka gitu. Maka saya dapat ini fx ln 2. Sini saya pisahkan. Maka saya dapat setengah per 2x. Ini 2 faktorial 2. 4 kali 2, 8. Jadi minus 1/8 x kuadrat. Jadi kita tulis minus x kuadrat per 8 plus ini 3 faktorial hasilnya 6. 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi kita dapat plus x pangkat 3 per 24. Oke. Kemudian ini 4 faktorial. 4 kali 3, 12. Kita dapat 24 ya. 24 kalau kita kalikan dengan 8 itu 192. Kita bagikan minus 3, kita dapat minus 64. Jadi kita tulis minus x pangkat 4 per 64 plus
Di sini udah saya hitung, saya dapat X pangkat 5 per 160 dan seterusnya. Oke. Kemudian ini saya mau ubah dalam bentuk seperti ini. Ln 2 plus plus X per ini saya ubah seperti ini 2 pangkat 1 dikalikan 1 ya. Sorry. Oke. Kemudian minus X pangkat 2. Ini 8 ini itu sama aja dengan 2 pangkat 2 dikalikan 2. 2 pangkat 2 4 dikalikan 2 8. Kemudian seterusnya seperti itu. Ini X pangkat 3. 2 pangkat 3 dikalikan 3. 2 pangkat 3 8 kali 3 24. X pangkat 4 juga sama ya. Berarti ini 2 pangkat 4 dikalikan dengan 4 ditambah X pangkat 5 per 2 pangkat 5 dikalikan 5 dan seterusnya. Nah, di sini ini kan sudah ketahuan ya rumusnya. Saya mau ubah ln 2 plus ini saya mau ubah menjadi sigma. Ini n-nya 1 menuju tak hingga ya. Karena ini berubah-ubah ya. Ini negatif, ini positif, positif, negatif, dan seterusnya begitu. Maka di sini saya dapat min 1 n plus 1 dikalikan di sini rumusnya sudah ketahuan. Ini X pangkat 1. Jadi saya dapat X pangkat N per ini 2 pangkat N dikalikan dengan N. Jadi saya dapat untuk hasil bagian B itu seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan menjawab soal nomor 2 bagian C. Itu kita disuruh menentukan selang kekonvergenan dari deret yang sudah kita dapat ini. Oke. Kita misalkan nih ya, ln 2 ini adalah sebuah angka. Nah, kemudian kita tambahin dengan deret yang sudah dipastikan konvergen gitu. Maka kita dapat simpulkan bahwa fx-nya juga bakal konvergen dong. Nah, maka kita di sini dapat menulis selang kekonvergenan itu dari deret ini n sama dengan 1 menuju tak hingga dari untuk min 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan X pangkat n per 2 pangkat n dikalikan n. Oke. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menghitung rasio mutlak dari deret ini. Maka di sini kita tulis rho sama dengan limit n menuju tak hingga itu mutlak dari UN plus 1 per UN. Oke. Nah, jadi untuk UN-nya sendiri, ini adalah UN. Ini adalah UN. Nah, maka untuk UN plus 1-nya, kita dapat
min 1 pangkat ini n plus 1 kita tambahin 1 jadi n plus 2. Kemudian ini x n plus 1 ya per 2 pangkat n plus 1 dikalikan dengan n plus 1. Ini adalah un plus 1-nya. Maka kita bisa tulis rho limit n menuju tak hingga un plus 1-nya kita dapat min 1 pangkat n plus 2. Oke, kita kalikan dengan xn plus 1 per kita tulis 2 n plus 1 dikalikan dengan n plus 1. Kita kalikan. Nah, di sini ini kan un plus 1 dibagi un ya. Nah, agar untuk mengubah un plus 1 ini kita ubah supaya mengalihkan dengan un, maka untuk penyebut dari un itu sendiri kita ubah, yang sebelumnya di bawah kita ubah ke atas. Maka kita dapat ini 2 pangkat n dikali n per min 1 n plus 1 dikalikan dengan xn. Kemudian rho limit n menuju tak hingga. Nah, di sini bentuk ini saya mau ubah menjadi bentuk sederhana agar kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Di sini saya pisah-pisah ya. Min 1 pangkat n dikalikan dengan min 1 pangkat 2 dikali x pangkat n dikalikan dengan x pangkat 1 per ini 2 pangkat n dikalikan 2 dikalikan n plus 1. Ini kali 2n dikali n per min 1 pangkat n dikalikan min 1 kemudian dikali xn ya. Oke. Nah, di sini saya bisa coret min 1 pangkat n-nya, kemudian min 1 pangkat 2 kan hasilnya 1. Jadi mau dikalikan dengan 1 ya hasilnya tetap segitu. Maka ini saya coret. Kemudian 2 pangkat n-nya bisa, kemudian xn. Nah, maka di sini kita dapat limit n menuju tak hingga mutlak x per min 2 dikalikan dengan n per n plus 1. Nah, kita lihat nih bentuk n ini. Ini kan sama-sama pangkat 1 ya, nilai pangkat n-nya yang terbesar. Nah, di sini n pangkat 1 dibagikan n pangkat 1 itu hasilnya 1. Maka kita tidak perlu menulisnya lagi. Maka di sini kita dapat limit n menuju tak hingga mutlak dari x per min 2. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada bentuk n, maka di sini saya bisa menyederhanakannya sesuai dengan ketentuan dari sifat mutlak. Oke, di sini saya tulis rho mutlak x per min 2
Di sini saya ubah ya, row mutlak X per mutlak min 2. Ya. Nah, ini saya ubah lagi menurut sifat mutlak X per 2. Nah, agar deret ini itu konvergen, maka syaratnya adalah row ini itu harus kurang dari 1. Ya, ini berarti row-nya itu harus kurang dari 1. Nah, ini kita dapat row-nya tadi itu mutlak X per 2 ini kurang dari 1. Maka mutlak X kurang dari 2. Maka kita dapat X itu lebih dari min 2 kurang dari 2. Nah, untuk nilai X di sini itu sudah dipastikan konvergen. Nah, tetapi bisa saja ujung dari interval ini itu divergen gitu. Nah, maka di sini saya cari satu-satu ya untuk X sama dengan min 2 dan untuk X sama dengan 2. Nah, pertama kita cari untuk X sama dengan min 2. Di sini saya tulis sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dari min 1 N plus 1 dikalikan dengan Xn per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, kemudian sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga. Ini kita tulis lagi N plus 1. Nah, di sini X-nya kita ubah menjadi min 2. Maka kita dapat min 2 pangkat N per 2N dikalikan N. Kemudian saya tulis lagi sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga. Saya tulis lagi min 1 pangkat N plus 1. Nah, di sini saya ingin mengubah min 2 ini menjadi min 1 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat N gitu. Ini min 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N. Jangan lupa penyebutannya kita tulis 2 pangkat N dikali N gitu. Nah, ini bisa kita coret. Maka kita dapat sigma N plus 1 menuju tak hingga. Ini kita dapat min 1 N dikali N. N-nya bertambah jadi 2N plus 1 dikalikan dengan 1/N. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Untuk pangkat 2 pangkat N plus 1. Nah, ini untuk N-nya, berapapun N-nya, itu maka hasilnya tetap min 1 pangkat ganjil gitu. Maka hasilnya akan tetap negatif. Nah, di sini bisa saya tulis minusnya saya pindahkan ke kiri. Jadi sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dari 1/N gitu. Nah, kita lihat nih. Ini tuh merupakan sebuah deret harmonik yang dimana deret harmonik itu sifatnya adalah divergen gitu. Maka di sini eh, saya bisa simpulkan bahwa untuk X sama dengan min 2 itu deretnya
berbentuk sifat divergen gitu. Nah, yang terakhir saya ingin mencari di interval untuk X sama dengan 2. Kita tulis dulu ya. Berarti di sini untuk X sama dengan min 2 dari deret N sama dengan 1 menuju Taingga dari min 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Itu divergen. Oke. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan 2. Di sini kita tulis lagi. Sigma N sama dengan 1 menuju Taingga dari min 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, kita ubah aja X-nya menjadi 2. Sini kita tulis ulang. Jadi X-nya sama dengan 2, jadi 2 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, ini bisa kita coret. Maka kita dapat sigma N sama dengan 1 menuju Taingga dari min 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan 1 per N. Ya. Nah, ini itu merupakan geret ganti tanda karena uh, untuk pangkatnya sendiri itu bisa ganjil, bisa genap. Maka untuk menentukan dia itu konvergen atau tidak, maka kita harus ngecek apakah dia ini monoton turun atau enggak gitu. Kalau dia monoton turun, maka deret tersebut konvergen. Oke, di sini saya cek dulu untuk monoton turunnya. Nah, di sini kita lihat untuk AN lebih dari AN plus 1 terpenuhi atau enggak gitu. Nah, di sini AN-nya kita dapat 1 per N, dan untuk AN plus 1-nya itu 1 per N plus 1. Nah, di sini terbukti benar dong. Karena di sini ada plus 1, jadi menyebabkan nilainya itu semakin mengecil. Jadi, untuk AN lebih dari AN plus 1, ini bernilai true gitu. Dan kita lihat syarat yang kedua, ini limit N menuju Taingga, AN itu sama dengan 0. Oke, maka kita lihat limit N menuju Taingga dari 1 per N sama dengan 0. Terbukti dong, karena N-nya semakin besar, semakin menuju Taingga, maka nilainya juga akan semakin mendekati ke nilai 0 gitu. Maka ini bernilai true. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, maka dapat kita simpulkan untuk X sama dengan 2, itu deretnya sifatnya konvergen gitu. Untuk X sama dengan 2, sigma N sama dengan 1, menuju Taingga dari min 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Ini
konvergen. Oke. Nah, di sini kita perlu mengubah eh, selang intervalnya. Maka untuk di sini kesimpulannya selang kekonvergenan dari sigma n sama dengan 1 juta hingga dari minus 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n per 2 pangkat n kalikan n itu berada pada interval min 2 lebih dari min 2 dan kurang dari sama dengan 2. Jadi untuk hasil soal nomor 2 bagian C untuk selang kekonvergenannya itu berada pada interval min 2 antara min 2 dan kurang sama dengan 2. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.